Sudah tidak bernapas. Minggir. Minggir. Si Minchen warga desa Kingshan. Li Weishan orang kepercayaan si Minchen. Masih ada harapan. Kenapa pemuda ini menyentuh dada gadis itu? Bukankah ini pelecehan seksual? Kakak, kita masih harus pergi melamar nanti. Kamu, Berhenti bicara omong kosong. Menyelamatkan nyawa itu mendesak. lihat-lihat. Mereka berciuman. Ini. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Ini bukan mimpi kan? Pria tampan dari novel telah dikirim ke pelukanku. Apa kau baik-baik saja sekarang? Tidak. Nona muda. Kau harus ingat. Tidak peduli apa yang kau hadapi, kau harus hidup dengan baik. Hanya dengan hidup ada harapan mengerti. Omong kosong apa yang kau bicarakan di siang bolong? Bukankah aku baik-baik saja dan hidup? Mana ponselku? Apa kau melihat ponselku? Telepon. Apakah ini? Pada tahun 1987 Kabupaten Kingshui. Tahun 1987. Nona The muda, film was nona muda. translated and narrated by M Media. Aku telah bertransmigrasi. Ya ampun. Lelucon macam apa ini? Xiaoran cepat pulang. Kakakmu akan merebut pernikahanmu. Kemana? Chen Gongning seorang pekerja pabrik. Song Xia memputri Nyonya Song. Ayah Song, Ibu Tiri. Saya berterima kasih kepada semua kerabat dan teman-teman, serta tetangga, yang telah datang untuk menghadiri pernikahan putri saya Song Xiaomeng dan menantu saya Chen Gongming. Selanjutnya, saya mengundang pengantin pria dan wanita untuk minum anggur cawan silang. Siapa? Minggir. Sepatu siapa? Siapa yang melemparnya? Berhenti bertengkar. Kau kan? Kau itu. Bajingan yang menipu Song Xiaoran demi surat rekomendasi. Kan? Apa yang akan kau lakukan? Jelek. Pendek. Hina. Miskin. Katakan padaku, bagaimana seseorang bisa memiliki semua sifat ini? Kakak. Kakak Gongming tidak mau menikahimu. Kau mengancam bunuh diri. Dan sekarang kau masih membuat keributan di pernikahan. Aku tahu. Ibuku adalah ibu tiri. Dan aku adalah anak tiri. Tapi kau tidak bisa menindas orang seperti ini kan? Ya Ran. Hari ini adalah hari kakakmu. Yang besar. Tolong berhenti membuat masalah. Putri durhaka, kamu sengaja ingin mempersulit semua orang kan? Baiklah. Kalian semua satu persatu sedang mempermainkanku. Keluarga yang penuh kasih benarkah? Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku akan memberitahu semua tetangga. Hidup seperti apa yang kujalani di sini. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ya ampun. Aku tidak ingin hidup lagi. Putri durhaka, bangun. Akhirnya saatnya bicara syarat. Bangun. Tidak perlu ribut lagi, tidak. Apa-apa. Berikan aku surat pengantar itu. Surat pengantar apa? Tidak ada. Tidak punya. Baiklah. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Mengenai surat pengantar ini, biarkan Gongming membelinya dengan uang. Ran, kau lihat. Kita semua keluarga. Kau tidak akan meminta terlalu banyak. Benar. 50. Itu terlalu banyak. Bukan 50. 500.
500. Apa kau di sini untuk memeras uang? Kakak, kita semua kerabat kau tahu. Kerabat? Uang ini. Tapi Chen Gongming orang luar yang membayar. Kerabat, kau tidak bisa menolak. Jangan bermain teratai putih di depanku. Novel-novel yang kubaca lebih banyak daripada jalan yang pernah kau lalui. Berikan padanya, berikan padanya. The film was 500. translated Berikan and padanya. narrated Cepat, cepat, by cepat. M Media. Serahkan. Hadiah yang baru diterima hari ini. Itu lebih dari cukup. Baiklah, baiklah. Terlalu banyak atau terlalu sedikit. Hanya ini yang ada. Ambil uangnya dan pergi. Baiklah, baiklah, baiklah. Masalah surat pengantar. Selesai begitu saja. Aku masih punya masalah besar. Kau. Masalah kau menipu perasaanku. Bagaimana itu akan diselesaikan? Apa kau ingin aku memberikan semua yang lain juga? Aku tidak punya uang lagi. Tidak punya uang. Tidak punya uang, tapi kau menggoda wanita. Tidak punya uang, tapi kau menipu perasaan orang lain. Hari ini, aku akan membela Song Xiaoran. Dan menuntut kembali semua ketidakadilan yang dideritanya. Mereka memukul seseorang. Lihat, lihat, lihat. Menjadi ibu tiri tidak mudah bukan? Memang. Tapi ku dengar, pernikahan ini awalnya untuk anak sulung. Tapi direbut dan dipaksakan pada anak kedua. Tepat sekali. Aku dengar, Xiaoran menikah dengan seseorang dari desa luar. Berusia 48 tahun bercerai dan punya anak. Bukankah itu perbuatan yang kejam? Permisi, apakah ini kediaman keluarga Song? Berhenti, aku akan mencabik-cabikmu. Pemuda tampan ini milik siapa? Dia tidak mungkin di sini untuk merebut pengantin juga kan? Penyelamatku, mengapa kau datang ke rumah kami? Kau putri keluarga Song. Aku tahu sekarang. Kau pasti khawatir padaku. Kau. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mencoba bunuh diri lagi. Benar. Jauh lebih baik untuk hidup dengan baik. Ya. Apa kau punya hal lain? Aku di sini untuk melamar. Apa? 1.000 yuan. Kau baru saja menjual putrimu sendiri. Kalian benar-benar sepasang orang tua yang baik. Bibi, surat utang dan kontrak pernikahan ini. Aku ingin tahu, apakah kau masih ingat? Dulu. Itu benar-benar karena kami terlalu miskin. Untuk menghidupi kalian berdua saudari. Aku memang menandatangani kontrak pernikahan seperti itu. Tapi kakakmu sekarang sudah menikah dengan Gongming. Maka yang bisa memenuhi kontrak pernikahan itu hanya kau. Mengapa? Bagaimana jika aku tidak menikah? Tidak mau menikah. Jika kamu tidak menikah, maka kembalikan uangnya. Tidak kurang 1 sanpul dari 1.000 yuan. Jadi anak kedua keluarga Song sudah memiliki kontrak pernikahan. Kita adalah keluarga. Berkorban saja. Berkorbanlah. Kau. Apa kau bersedia? Kamerat Song Xiaoran. Apa kau bersedia? Siapa yang bisa menolak ini? Dia terlalu tampan. Aku bersedia. Putri yang baik. Bagus. Aku berjanji padamu. Aku akan baik padamu. Baiklah. Namun apa? Namun, aku ingin semua tetangga yang hadir hari ini menjadi saksi bagiku. Aku Song Xiaoran akan menikah hari ini. Menikahi pria tampan di sampingku ini. Mulai sekarang, aku dan keluarga Song kalian tidak akan memiliki ikatan lagi. Ayo pergi. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sebaiknya kau tidak pernah kembali. Ini bagus sekali. Aku akhirnya bebas. Orang lain sangat ingin pindah ke kota kabupaten. Tapi kau di sisi lain ingin mendaftarkannya di pedesaan kami, dan kau ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Song. Kenapa? Tentu saja itu karena aku takut setelah aku sukses, mereka semua akan bergantung padaku. Bagaimana The film kau was tahu kau akan sukses di masa translated depan? and narrated by M Media. Karena aku bisa melihat masa depan. Kakak, apakah kamu yakin ingin membawanya kembali?
Apalagi yang bisa kita lakukan? Kau tahu bagaimana ibuku? Menangis membuat keributan dan mengancam akan gantung diri. Lebih baik segera menyelesaikan pernikahan ini dan memberi Yoyo rumah. Tapi, Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Si Mingchan, barang bawaan istrimu, bawa sendiri. Si Mingchen. Kau si Mingchen. Si seperti terima kasih. Ming seperti mengingat. Chin seperti bintang. Si Mingchen. Itu adalah Huaguo kita. Orang terkaya masa depan. Orang terkaya aku datang. Kau mengenalku sebelumnya. Tahu? Tahu atau tidak? Tepat sekali. Si Mingchen. Dia adalah orang terkaya di Huaguo kita. Mereka bilang dia mulai di tahun 80-an. Membangun kekayaannya. Namun, sepertinya dia masih anak miskin sekarang. Sudahlah, dia sangat tampan. Bagaimanapun juga ini kemenangan. Kamerat Song. Di siang bolong seperti ini, tidak terlalu pantas dijalankan. Kita akan mengurus akta nikah kita besok. Kamu adalah suami masa depanku. Aku akan memelukmu di sini saja. Mari kita lihat siapa yang berani mengatakan apapun. Ini. Tidak senonoh. Benar. Suami masa depan. Kita sudah kehabisan uang sekarang. Selanjutnya, kamu tidak akan membuatku tidur di jalanan kan? Aku sudah memesan restoran. Nanti kita makan dulu. Lalu kita akan menginap di Wisma malam ini. Besok pagi, kita akan mengambil sertifikat kita dan pulang. Baiklah, aku akan mendengarkan suamiku. Ayo. Restoran milik negara di distrik Kingshui. Pemilik restoran. Bosi. Bosi, kenapa Anda di sini? Bukankah kamu bilang keluargamu sangat miskin? Dan kamu menyeret seorang anak. Sebenarnya, kami menjalankan bisnis. Pelanggan yang datang, mereka semua bos kan? Anda juga bos. Benar. Aku sudah berkeliling seharian. Aku kelaparan setengah mati. Ayo cepat pesan. Benar-benar pesan makanan. Tolong. Apa yang enak untuk dimakan? Bos, beberapa pemimpin daerah sudah lama menunggu di ruang pribadi. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak menemui mereka dulu? Mari kita temui mereka. Bukankah nanti kita masih akan bekerja sama? Tidak masalah, aku tahu apa yang kulakukan. Kakak ipar, kamu pesan dulu. Kak Taksi dan aku mau ke gang belakang untuk buang air kecil. Silakan. Kenapa dia begitu tertutup? Bukankah itu si Jalangsong Xiaoran? Dia baru saja merusak perjamuan kita. Dan sekarang dia berani datang ke kota kabupaten untuk makan di restoran milik negara yang paling mewah. Itu membuatku sangat marah. Tepat sekali. Dia pasti menggunakan uang hadiah pernikahan kita. Kita pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku dengar, seorang pemimpin kabupaten besar akan datang hari ini, tepat di restoran ini. Mereka bilang mereka akan bertemu, bos. Bukankah kakak iparmu, seorang pelayan di sini? Ya, dia memang begitu. Aku mengerti maksudmu. Makanya, aku akan membuat kalian semua membayar untuk ini. Kakak, kau makan di sini juga. Memangnya kenapa lagi? Apakah aku datang ke sini untuk buang air besar? Lucu sekali. Makanan di sini tidak murah, kau tahu. Kakak kau tidak mencoba untuk makan dan minum gratis kan? Tepat sekali. Seseorang, cepat usir orang yang menumpang ini. Keluar. Seseorang, tetangga-tetangga yang terhormat. Kalian tidak tahu. Ini adalah mantan pacarku yang tidak tahu malu. Aku baru saja memutuskan pertunangan dengannya. Sekarang dia. Kantornya lebih kosong daripada wajahku. Dia datang ke sini untuk menumpang makan, bisa kalian bayangkan. Usir dia keluar. Apa? Menumpang hidup? Kakak ipar dari pihak ayah pelayan restoran. Pergi. Keluar. Lepaskan. Ini. Aku bersusah payah untuk membuat sup ikan ini. Para pemimpin di ruang pribadi secara khusus meminta hidangan ini untuk dicicipi. Kamu, apa kamu ingin mati? Sekarang mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Itu dia. Dia yang melakukannya. Ya, itu dia menabrakku dia. Kamu sebuah restoran besar milik negara.
Perlu ribut hanya karena satu sup ikan. Hei kamu kawan, mudah bagimu untuk mengatakannya. Sup ikan ini sangat penting bagi ikan Kabupaten Kingshui di masa depan. Apakah bisa dijual atau tidak? Sup ikanmu ini baunya sangat amis. Aku bahkan tidak bisa memakannya, apalagi para pemimpin. Kalau tidak, aku akan berbelas kasihan dan membuatkanmu satu porsi. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Siapa yang tidak tahu bahwa bau amis itu paling sulit dihilangkan? Kau bahkan belum pernah makan ikan sebelumnya. Dan kau akan memasak ikan. Tolong, apa aku tidak mengenalmu? Makanan yang kau buat, bahkan anjing pun menggelengkan kepala. Bagaimana jika aku berhasil membuatnya? Dan rasanya lebih enak daripada buatan kepala koki kalian. Lalu bagaimana? Kamu di usia semuda ini sangat sombong. Jika kau benar-benar bisa mengambil ikan dan membuat hidangan, aku akan berlutut dan memanggilmu bibi baiklah. Kamu sendiri yang mengatakannya. Tapi bagaimana jika kau tidak bisa melakukannya, Song Xiaoran? Maka kau akan membayar 10 kali lipat kompensasi atas kerugian di sini. Dan kemudian di depan semua orang, tampar dirimu sendiri 10 kali. Bagaimana apa kau berani? Aku belajar keras selama 3 tahun. Di sekolah kuliner Langxiang. Itu tidak sia-sia. Bagus. Anak baikku. Cucu menantu. Bibi akan memasak sekarang. Minggir. Cepat pergi dan lihat. Hati-hati, dia mungkin mencuri cuka kalian. Tunggu sebentar. Kakak ipar. Cepat pergi dan sembunyikan semua bumbu sup yang bisa menghilangkan bau amis darinya. Dan kemudian tambahkan bumbu ekstra. Gongming, pergi dan laporkan dia kepada para pemimpin. Dan kemudian aku akan memanggil semua penduduk desa dan tim patroli keamanan publik. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Benar-benar. Baiklah, baiklah, baiklah. Jalang, ini adalah lubang yang kau gali sendiri. Hari ini aku akan melihat bagaimana kau akan keluar dari hotel milik negara ini. Tangan sekecil itu. Bisakah dia mengangkat panci seberat itu? Kakak ipar sangat luar biasa. Aku belum pernah melihat orang yang begitu percaya diri. Aku tidak peduli siapa kamu, orang penting seperti apa kamu. Hidanganku ini telah dibimbing secara pribadi oleh seorang ahli. Nona muda ini hari ini pasti akan membuat mata mereka terbelalak. Bupati, Bupati lihat. Ini wanita udik ini. Dia tidak hanya membuat keributan besar di restoran milik negara kami. Dia juga membuat. Mengatakan bahwa sup ikan yang dia buat lebih enak daripada yang dibuat oleh kepala koki. Tepat sekali. Ini adalah kasus tipikal dari mengganggu ketertiban umum, penipuan dan kebohongan. Benar sekali. Para pemimpin mengajari kita untuk membumi. Tapi dia bersikeras menipu dan membohongi secara terang-terangan. Kau harus menanganinya dengan benar. Kepala Distrik Xiao, Kepala Distrik Kingshui. Jika tidak, jika suasana di Kabupaten Kingshui tercemar, Kepala Liu, Kepala Biro Kabupaten Kingshui. kita tidak akan mendapatkan bendera merah tingkat lanjut pada akhir tahun. Memang benar. Sungguh keterlaluan. Ini adalah restoran milik negara. Bukan tempat bagimu untuk bermain-main. Kenapa kalian berdua berdiri di sana terpaku? Cepat usir dia keluar. Ya, Tunggu. Bagaimana jika aku tidak hanya membuat sup ikan tanpa bau amis sama sekali, tetapi juga hidangan ikan lengkap? Apakah kamu bersedia membiarkanku mencoba? apel. Perjamuan ikan lengkap. Bahkan aku tidak bisa membuatnya. Bagaimana mungkin seorang gadis muda sepertimu bisa membuatnya? Tepat sekali, hanya denganmu, kau hanya membuat. Bupati, ini hanya waktu 1 jam. Jika aku benar-benar berhasil membuatnya, apakah ikan dari Kabupaten Kingshui kita masih akan sulit dijual? Kawan wanita, kamu boleh mencoba. The film Namun, was translated seorang tamu terhormat and akan segera narrated tiba. by M Media. Jika perjamuan ikan lengkapmu tidak bisa lolos penilaiannya, aku akan meminta tim penegak hukum mengusirmu keluar. Baiklah. Tapi jika aku berhasil membuatnya, aku ingin mereka bersujud kepada suamiku dan meminta maaf. Ini benar-benar perjamuan ikan lengkap. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi aromanya. Dari penyajian piring saja sudah terlihat nilainya. Benar-benar istimewa. Kawan wanita, apa nama-nama hidangan ini? Yang ini adalah ikan tupai kembang sepatu. Ini adalah ikan jernih melompati gerbang naga. Yang ini disebut melihat bintang.
Yang ini disebut ikan merak. Dan ini adalah yang paling sederhana. Sup ikan yang sama sekali tidak berbau amis. Ikan ini tidak hanya lezat, tapi juga sama sekali tidak amis. Tidak mungkin. Dapur bahkan tidak punya bahan untuk menghilangkan bau amis. Dan bumbu-bumbu lainnya juga tidak lengkap. Aku mengerti. Bupati, aku ingin melaporkan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Dia curang. Apa kamu tidak mengerti? Hidangan yang paling istimewa seringkali hanya membutuhkan bahan-bahan yang paling sederhana. Maafkan aku. Aku lupa kamu Chen Gongming buta huruf. Tentu saja kamu tidak akan mengerti. Aku. Jadi bagaimana jika kau berhasil melakukannya? Kepala Kabupaten Jia berkata. Itu perlu disetujui oleh tamu terhormat yang diundang oleh atasan. Hidangan macam apa yang belum pernah mereka cicipi? Apa kau pikir mereka akan terkesan dengan beberapa hidangan kecilmu? Kepala Daerah Shao Direktur Liu. Hidangan yang dibuat oleh rekan wanita ini menggunakan bahan-bahan yang semuanya dari desa Kingshan, dan beberapa di antaranya adalah sayuran yang ditanam oleh para petani sendiri. Menurutku dengan bantuan ini, desa Kingshan pasti bisa makmur dan lepas dari kemiskinan. Itu kamu, Bosi. Bos, semua orang di sini adalah bos. Kamu benar. Perjamuan ikan lengkap ini memang memiliki potensi besar. Bagaimana kalau begini? Mari kita ke ruang pribadi untuk berdiskusi lebih lanjut. Tunggu Bupati. Aku sudah membuat seluruh hidangan ikan lengkap ini. Taruhan orang-orang tertentu. Bukankah seharusnya dilaksanakan sekarang? Tepat sekali. Yang satu harus memanggilnya Bibi, dan yang lain harus menampar diri sendiri 10 kali. Dan keduanya harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Semua orang melihat. Jangan berani-beraninya kamu menarik kata-katamu. Cepatlah. Pemimpin kita ada urusan penting nanti. Lihat Xiaoran. Lihatlah dirimu. Kita semua keluarga kan? Apa aku tidak mengenalmu? Kau yang paling baik hati. Dan kau sangat peduli padaku. Bagaimana mungkin kau tega melakukannya kan? Ya tepat sekali. Aku paling peduli padamu. Paling peduli padaku. Berlututlah kamu. Kamu sudah berlutut kan? Tidak apa-apa. Itu normal untuk beberapa percikan minyak. Saat memasak. Biarkan kering sebentar. Biar aku lap tanganmu. Ini terlalu perhati-hatian. Bahkan lebih perhatian daripada ketua dominan sejak kecil. Poin bonus besar. Ketua yang dominan. Siapa ketua yang dominan? Ketua dominan. Bukan apa-apa. Handuknya agak dingin. Aku akan mengambil air panas. Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Departemen Urusan Sipil. Aku benar-benar mendapatkan pernikahan kilat. Dan bahkan mendapatkan akta nikah dengan ketua dominan. Dia sebenarnya sangat bahagia. Selamat, bos. Hanya saja para bibi di rumah belum bertemu dengannya. Apakah dia akan keberatan? Tidak apa-apa, aku tahu apa yang kulakukan. Mulai sekarang dia adalah istri bosmu. Bicaralah dengan hormat. Ya, mengerti. Sayang. Sayang, bukankah seharusnya kita pulang sekarang? Biarkan Wei Shan mengantarmu pulang dulu. Aku akan pergi mendaftar di desa. Wei Shan, antar kakak iparmu pulang.
Benar-benar pantas menjadi orang terkaya. Rumah sebesar ini di tahun 80-an. Ayah, kapan kamu kembali? Yo putri angkat si Ming Chen. Apakah ini putri si Ming Chen? Bagaimana bisa anak sebaik ini? Dibesarkan seperti ini. Menangis yang kau tahu hanya menangis. Anak tidak berguna. Li Hua putri kepala desa. Kamu Yuyu kan? Aku ibu barumu. Jangan menangis, lihat. Apa yang ibu bawakan untukmu? Permen kelinci putih. Kamu suka? Biar ku beritahu. Ini adalah yang ibu bawa pulang dari kota kabupaten. Ini super manis. Menangis yang kau tahu hanya menangis. Permen sebagus itu diberikan kepada anak ini untuk dimakan. Tidakkah kau takut membuangnya? Li Susen ibu, kandung si Ming Chen. Kamu kenapa? Anak perempuan tidak bernilai banyak. Apa gunanya membesarkannya dengan baik? Pada akhirnya dia hanya akan menjadi milik keluarga orang lain. Lagi pula kau ini siapa? Aku dari keluarga Song. Song Xiaoran, istri baru si Ming Chen. Aku masih ibunya. Apa dia tidak memberitahumu? Kebetulan sekali tidak ada. Kau pergi berdiri di luar. Apa-apaan ini? Kau gadis. Jangan berpikir hanya karena pendukungmu ada di sini. Jika kau berani memberitahu ayahmu, apa kau percaya aku akan memukulmu sampai mati? Aku tidak tahan lagi. Bagaimana bisa kau memukul anak kecil, Bibi? Beraninya kau menggertak bibiku. Biar ku beritahu, meskipun kau adalah istri baru kakak Ming Chen, tapi di rumah tangga ini, bibiku masih yang berkuasa. Sejujurnya, alasan kakak saya membawamu kembali, terutama agar kau merawat ibunya. Dan gadis ini, orang yang benar-benar dia cintai di hatinya adalah aku. Si Ming Chen menyukai orang seperti ini. Ibu, ada apa? Kakak Ming Chen. Dia yang menggertak Bibi dan aku duluan. Kakak Ming Chen, kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Ini keterlaluan. Menantu baru itu baru saja masuk rumah dan langsung menggertak wanita tua ini. Dia bahkan mengancam untuk mengusirku. Wanita tua ini tidak bisa hidup lagi. Jadi kau sedang mempermainkanku dengan cerita hantu? Suamiku. Jelas-jelas dia. Dia memukulku duluan. Dia juga bilang, kalau kau menyukainya bukan aku. Lihat semuanya merah karena pukulan. Bagaimana bisa kau menggunakan kekerasan? Bibi lihat dia. Begitu dia tiba, dia membuat kakak Ming Chen benar-benar tergila-gila. Saya Ming Chen, aku ibumu. Aku yang seharusnya memutuskan pernikahanmu. Cepat singkirkan wanita ini. Kita batalkan pertunangan ini. Suruh keluarga Song mengembalikan uang itu. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Setuju atau tidak? Dia adalah istriku. Aku ibumu. Aku yang memutuskan istri macam apa yang akan kau nikahi. Jika kau tidak mengusirnya, aku. Bibi. Bibi, kau baik-baik saja. Bibi. Mulai lagi dengan sandiwara ini. Yo. Ini ibu barumu, apakah kamu menyukainya? Aku suka dia. Kakak cantik sebagai ibuku. The film was translated Aku juga and menyukai Yoyo. narrated by M Media. Xiaoran, ayo kita masuk lagi. Kakak Sai. Kau tidak bisa masuk. Li Hehua, terima kasih karena selalu menjaga putriku dan ibuku. Mulai sekarang kau harus lebih jarang mengunjungi keluarga Si. Hahua, kepalaku sangat pusing. Kau, bantu aku kembali ke kamarku untuk istirahat. Baik, Bibi. Kamu sudah bangun. Suami, apakah kau punya rencana untuk hari ini? Aku harus pergi memeriksa pabrik furnitur. Aku berencana membawamu bersamaku. Benarkah? Bawa aku. Terutama aku melihatmu terlalu lelah di rumah. Mengurus semua urusan rumah tangga ini setiap hari. Dan harus berurusan dengan ibuku.
Aku akan membawamu keluar untuk bersantai. Kau yang terbaik. Ayo pergi. Tahun 1980-an. Perabot bagus macam apa yang mungkin ada? Bisakah itu dibandingkan dengan gaya baru abad ke-21-ku? Lihat aku. Xiaoran. Kamu terlihat sangat baik hari ini. Benarkah? Kalau begitu, dibandingkan dengan Liu Yifei, siapa yang terlihat lebih baik? Siapa Liu Yifei? Dari desa Qingshan kita. Dari desa sebelah. Ayo pergi. Aku tidak ingat siapapun seperti itu. Pabrik furnitur Qingshan. Saudara-saudara. Kakak, halo kakak. Kakak, seperti yang kamu katakan, kami sudah memeriksa pasar di sini, dan sudah beres. Saudara-saudara, kami sudah menunggumu. Benar kakak, kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kalian sudah bekerja keras. Benar. Mengenai sumber kayu kita akan mendapatkannya dari desa-desa terdekat. Ini juga bisa meningkatkan tenaga kerja desa. Baiklah, aku akrab dengan ini. Aku akan mengurusnya. Baiklah. Juga, pabrik The film furnitur was kita translated bukankah and akan meningkatkan narrated tenaga by kerjanya? N Media. Pilih saja beberapa pengrajin, ahli dari desa. Kebijakan-kebijakan semakin baik sekarang. Aku juga berharap agar warga desa bisa segera kaya. Pantas saja dia calon orang terkaya. Setiap gerak-geriknya memancarkan aura yang memikat. Dia terlalu tampan. Baiklah. Baiklah kakak. Tunggu sebentar. Xiaoran. Xiaoran. Bukankah kamu punya sesuatu untuk diberikan kepada mereka? Ya benar. Beri aku satu. Kakak ipar, apa kamu yang menggambar ini? Gaya ini jauh lebih modern daripada yang kita miliki sekarang. Ini yang kupikirkan. Pabrik furnitur kita bisa menerima pesanan khusus. Misalnya, jenis, sofa, lemari, dan ranjang. Kita bisa menjualnya satu set. Tingkat konsumsi di kota pasti lebih baik daripada di sini. Jadi pasti akan laku keras. Benar. Ran. Kamu benar-benar seorang jenius. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Pabrik furnitur kita pasti akan laris manis. Sama-sama. Kakak, aku akan segera menghubungi para ahli. Aku akan menghubungi saluran penjualan. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Terima kasih Xiaoran. Bos? Bos Huang dari perabotan rumah tangga Huang sudah datang. Mirip, Bos Huang pemilik furnitur Huang. sangat mirip. Halo Bos Huang. Tuan muda si benar-benar muda dan menjanjikan. Aku sudah melihat desain-desain terbarumu. Semuanya sangat bagus. Pesan 10 set untukku dulu. Pasti akan laku keras. Bos Huang Anda terlalu memuji saya. Tuan muda si. Dari mana asalmu? Desa Qingshan. Desa Qingshan. Waktu hari ini sempit. Lain hari, aku akan mengatur pertemuan dengan seorang teman lama. Dan kami pasti akan datang mengunjungimu. Anda dipersilakan kapan saja. Baiklah. Aku pergi sekarang. Bos, Tuan muda si ini terlihat seperti seseorang dari keluarga si. Memang benar. Jika ada kesempatan aku akan mengundang si tua. Dan kita akan melakukan perjalanan ke desa Qingshan. Tuan muda sih. Tidak buruk sama sekali. Kamu punya basis produksi dan saluran penjualan. Sepertinya mulai sekarang Yoyo dan aku akan hidup enak bersamamu. Nona Song juga cukup mengesankan. Dia baru saja mendapatkan pesanan 10 set sekaligus. Tentu saja. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Baiklah, berhenti menyombongkan diri. Ayo pulang. Tidak, aku tidak akan. Kalau aku kembali aku harus bertengkar lagi dengan ibumu, ibu mertua jahat itu. Kalau begitu kamu bisa menjadi menantu perempuan yang jahat.
Kamu mengatakannya. Aku mengatakannya. Saatnya kembali dan melawan ibu mertua jahat itu. Ayo pergi. Lihat, gadis dari keluarga Litua itu. Tanpa malu melayani mereka selama 3 tahun. Dan pada akhirnya, reputasinya hancur. Sekarang menantu baru mereka itu. Lolos begitu saja. Benar sekali. Ayah Hehua masih kepala desa. Apa dia tidak takut orang-orang akan mempersulitnya? Jika aku Jeti Hehua, aku tidak ingin hidup lagi. Siapa yang berani menikahinya sekarang? Apa yang kau katakan? Yuyu, kami kembali. Ayah ibu. Kakak Sai. Apa yang kamu lakukan? Kakak Sai, aku datang untuk meminta maaf. Mengenai masalah Yoyo, itu memang salahku. Tidak perlu. Jangan datang lagi ke keluarga Si mulai sekarang. Kakak Sai, aku bekerja sangat keras, merawat Yoyo dan Bibi selama 3 tahun. Bahkan jika aku tidak berjasa, aku sudah berusaha keras. Lagi pula, kau tahu perasaanku padamu. Aku mengundangmu datang. Untuk merawat Yoyo dan ibuku. Aku membayar gajimu bukan? Kakak Sai, tidak ada seorang pun di desa kita yang berani menikahiku sekarang. Apa hubungannya ini dengan si Minchen? Aku tinggal di keluarga Sai selama 3 tahun. Rumor di luar sudah lama menyebar kemana-mana. Reputasiku sudah hancur. Siapa yang masih berani menikahiku? Lagi pula jika bukan karena kau, kakak Sai pasti sudah menikahiku. Sampah macam apa kamu ini? Sombong sekali. Si Minchen melihatmu menganggur di rumah. Makanya dia mempekerjakan Imo. Kami sudah membayar gajimu kan? Apa? Apa maksudmu kami salah membayar gajimu, Minchen? Aku tahu. Kau tidak suka aku tidak baik pada Yoyo. Tapi Hehua sudah merawatku selama 3 tahun. Keluarga Sai kami hanya mengakui Hehua sebagai menantu. Ibu. Jangan lupa. Di surat nikah keluarga Song, tertulis Song Xiaomeng. Hanya dia, Song Xiaoran. Dia hanya penipu pernikahan. Astaga, gosip besar sekali. Gadis ini terlihat sangat cantik, tapi dia sebenarnya penipu pernikahan. Hehua ini benar-benar terlalu menyedihkan. Masalah keluarga Sai ini benar-benar memalukan. Puluhan mil di sekitar sini. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Litua mengiriminya makanan setiap hari, merawat ibu tuanya, dan membesarkan anaknya. Sungguh, tepat sekali. Hehua, bangun. Kepala desa. Ayah. Ayah harus mendapatkan keadilan untukku. Ayah. Si Minchen, aku menghargai bahwa kamu pernah bertugas di militer. Tapi mengenai masalah ini, kamu benar-benar harus memberikan putriku penjelasan. Kepala desa. Tolong bawa Hehua ke sini. Kita memang menandatangani sebuah kontrak. Kontrak adalah kontrak, tapi reputasi putriku telah dihina. Bahkan penipu pernikahan seperti dia bisa menikahimu. Ada apa dengan putriku? Xiaoran tidak melakukan penipuan pernikahan. Aku sudah tahu tentang ini sejak lama. Dan juga, mulai sekarang, jika aku berani mendengar siapapun bergosip di belakangku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Pergi, pergi, pergi. Dan kalian semua, urusi diri kalian sendiri. Aku hanya punya satu ibu. Dan itu ibu cantik ini. Mengapa hidupku begitu sulit? Aku bekerja sangat keras membesarkan anakku. Ini namanya menikahi istri dan melupakan ibu. Cukup. Sungguh memalukan. Ayo pulang. Ayah, aku pasti akan membuat Song Xiaoran menyesali ini. Kakak Sai hanya bisa menjadi milikku. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Song Xiaoran. Jika sesuatu terjadi pada gadis itu, kakak Minchen pasti akan menceraikanmu. Yuyu, ibu harus naik gunung untuk memetik Shiver Purse. Dan kembali untuk membuat pangsit agar Yoyo bisa makan. Maukah kamu menjadi anak baik dan menunggu ibu di rumah? Ibu, aku ingin ikut denganmu. Tidak, jalan gunung terlalu berbahaya. Ibu janji. Ibu pasti akan segera kembali. Baik. Janji kelingking. Janji kelingking. Aku pergi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku benci. Sepanjang hari yang kau tahu hanya berkeliaran di luar. Dan kau menghabiskan uang anakku. Dasar jalang, dasar rubah. Ibuku bukan wanita jalang. Dan dia bukan orang jahat. Kau berani membantah? Kau menentangku. Dia bukan pemboros uang. Kau yang iya. Jangan kira hanya karena kau menemukan ibu baru, kau bisa membantah. Yuyu, jangan takut.
Yu akan mencari ibu sendiri. Song Xiaoran. Akan kulihat jika anak itu hilang. Bagaimana kau akan tetap di keluarga ini? Ibu. Ibu. Yo Xiaoran, aku kembali. Ini gawat. Yao hilang. Hilang. Yu. Ibu kembali. Saatnya membuat pangsit. Yu. Xiaoran. Yo hilang. Apa? Kamu di mana Yu? Yao. Yu. Yu. Xiaoran. Dengarkan aku. Kamu pulanglah, aku akan mencari. Aku tidak akan kembali. Si Mingchen. Yu juga putriku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Yu kembali. The film was translated and narrated by M Media. Ini yang kupasangkan pada Yu pagi ini. Dia pasti ada di dekat sini. Yu. Yo. Bisakah kamu mendengar ibu berbicara? Ibu. Yu, jangan takut. Ibu di sini. Bukankah ini sapu tangan Lehehua? Kamu Lehehua. Ditemukan. Bagaimana kau menemukannya? Xiaoran. Kamu bawa Yo masuk untuk tidur dulu. Kakak Mingchen, meskipun Yoyo sudah ditemukan, tapi kau sama sekali tidak boleh melepaskan jalang Song Xiaoran itu. Hatinya gelap. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini yang Bibi Liu temukan di jalan saat mencari Yoyo. Bagaimana barangku bisa sampai padamu? Yoyo masih sangat muda. Tidak mungkin dia bisa lari sejauh ini sendirian. Kau pasti ingin meninggalkan Yoyo. Apakah kamu pikir aku akan percaya itu? Nak, apa kau buta? Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Dia tidak hanya menyiksaku wanita tua ini. Sekarang dia bahkan ingin mencelakai anak itu. Ibu, jangan khawatir. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Selidiki apa? Buktinya sekuat gunung. Ini ikat rambutnya. Pasti dia. Ketika dia meninggalkan Yoyo, itu jatuh di jalan. Nah, jalang dari kota ini. Kau sama sekali tidak bisa mempertahankannya. Lebih baik tetap bersama orang-orang jujur di desa Kingshan kita. Jika dia bisa melakukannya kali ini, bukankah akan ada lain kali? Jika kau tidak memikirkanku, setidaknya kau harus memikirkan anak itu. Si Mingchen, apa kamu percaya apa yang mereka katakan? Jangan khawatir. Aku akan selalu mempercayaimu. Nah, apakah kau sudah begitu tergila-gila pada jalang ini sampai kau kehilangan akal? Ibu, pasti ada yang salah dengan masalah ini. Tentu saja ada yang salah. Yoyo sangat penakut. Dia tidak akan pernah berani lari keluar sendirian. Aku hanya ingin tahu, siapa yang mengusirnya dari rumah? Dan siapa yang menculiknya ke gunung? Siapa lagi kalau bukan dia? Pasti Yoyo. Melihatmu meninggalkan rumah, mengikutimu keluar, lalu diculik. Tepat sekali. Kau masih pelakunya. Baiklah. Kalau begitu aku bertanya padamu. Apakah sapu tangan ini milikmu? Apa kamu benar-benar menculik Yoyo ke gunung? Apa kamu? Tidak. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan sapu tangan ini? Aku jelas melihat bahwa kamu punya yang identik. Sapu tangan ini milik kakak Mingchen. Dia membawanya kembali dari kota provinsi terakhir kali. Semua orang di desa memilikinya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Itu milikku. Itu benar. Ya. Xiaoran. Jangan khawatir. Aku pasti kirim orang selidiki tuntas. Sepertinya hanya berdasarkan sapu tangan ini. Kita benar-benar tidak bisa mengidentifikasinya. Aku tidak percaya aku mengikuti kalian semua. Khawatir sia-sia semalaman. Kau malah memfitnahku seperti ini. Hahua. Tidak. Dia mulai mencurigaiku. Aku harus mencari cara untuk mengusirnya. Baru beberapa hari yang lalu. Terima kasih kepada semua penduduk desa. Bibisu ibu kandung Lihehua. Makanlah lebih banyak.
Ibu Hehua. Lihatlah pantat kecilnya, lengan dan kaki kurus. Sekilas saja sudah terlihat dia tidak bisa dibandingkan Bibi Liu seorang warga desa setempat. dengan Hehua kita untuk melahirkan anak. Bukankah itu benar? Dia terlihat cukup baik. Tapi aku tidak menyangka dia begitu berhati hitam. Dia hampir menyebabkan anak itu hilang. Aku pikir dia hanya menggunakan trik roh rubah itu untuk memikat Mingchen kita. Tidak tahu malu. Kakak Mingchen tidak akan memarahimu, tapi ada banyak orang di desa yang akan melakukannya. Kamu benar-benar mengira aku ini kesemak lunak. The Kau film was sudah translated keterlaluan. and Apa kau narrated gila? by Mereka M. semua Media. adalah tetuamu. Orang tua. Aku tidak punya orang tua seperti mereka. Makan makananku. Dan masih bergosip di sini. Lepaskan. Aku akan memberikannya pada babi. Aku juga tidak akan membiarkanmu memakannya. Kau wanita cerewet. Dibandingkan dengan putriku Hehua. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingkingnya. Ya. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan. Putrimu mengejar si Mingchen selama 3 tahun. Dan dia tetap tidak menginginkannya. Sekarang, kami sudah menikah. Dan kamu dengan bersemangat mencoba menjadi simpanan. Siapa di seluruh desa Kingshan yang bisa dibandingkan denganmu? Song Xiaoran, kamu bicara omong kosong. Jika bukan karena kau di kota, menggunakan trik rayuanmu pada kakak Mingchen, orang yang dia pilih sekarang. Pasti aku. Keluar. Desa Kingshan kami tidak menyambutmu. Kamu yang mulai. Aku belum menyelesaikan urusan Yoyu. Denganmu, kau berani memukulku. Berhenti. Apa yang masih kamu perjuangkan? Kakak Mingchen, sesuatu terjadi padanya. Xiaoran, aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Tapi, ini adalah ujian dari atas untuk keluargaku. Wei Shan, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak ipar, para karyawan dari desa tetangga, bertengkar dengan penduduk desa. Beberapa orang meninggal. Kakak Mingchen mendengar tentang itu dan bergegas untuk menanganinya. Akibatnya, dia tidak sengaja terguling dari gunung. Dan kakinya patah. Apa? Orang-orang juga meninggal. Kalau begitu, kebun buah itu tidak bisa dibuka. Ini lebih dari sekadar tidak bisa mengoperasikannya. Kita bahkan kehilangan peternakan. Dan kita berutang lebih dari 10.000 dalam utang ke pihak luar. Apa? Itu berarti keluarga saya kita tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya menjadi orang terkaya di masa depan. Aku belum menikmati kekayaannya beberapa hari pun. Bagaimana bisa dia bangkrut? Tidak. Dia pasti masih punya uang di sakunya. Apa yang kamu lakukan? Pelan-pelan. Di saat seperti ini, kamu masih memikirkan uang. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit daerah. Kami baru saja kembali dari rumah sakit kabupaten. Pertama kami kehabisan uang. Tidak ada uang. Aku punya uang. Aku punya uang untuk diberikan. Aku akan memberimu uang. Dokter berkata bahwa kaki kakak Mingchen tidak bisa disembuhkan. Apa? Hahua. Keluarga saya hancur. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka menyeret kita. Benar, peternakan keluarga saya ini. Kita semua menanamkan uang di dalamnya. Sekarang suruh mereka mengembalikan uangnya dengan cepat. Ya, kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Diam. Apa yang kalian perdebatkan? Kau jalang. Kenapa kau berteriak? Ketika keluarga saya pertama kali berinvestasi di peternakan itu, seluruh desa berinvestasi lebih dari 3.000. Sekarang setelah ini terjadi, kami tentu saja ingin uang kami kembali. Kalian semua, jelas-jelas kalian semua waktu itu, melihat kakak Mingchen membuka peternakan dan menghasilkan uang yang tanpa malu-malu memohon untuk bergabung. Kita semua dari desa yang sama. Suamiku baru saja mengalami kecelakaan, dan kalian sudah menekannya. Apa kalian punya hati nurani? Utang harus dibayar. Itu wajar dan benar. Jika uang ini tidak dibayar hari ini, itu masih harus dibayar besok. Ibuku benar. Bukankah kau istri saya Mingchen? Istri. Utang yang dia miliki. Kaulah yang harus membayarnya. Tepat sekali. Kau punya uang di tangan. Bayar kami sekarang. Orang jahat. Mari kita lihat seberapa sombong kau bisa di masa depan. Hanya 3.000 kan? Beri aku 3 bulan. Aku akan mendapatkan uang untuk membayarmu kembali. Siapa yang tidak tahu kau menikahi saya Mingchen? Hanya demi uangnya. Sekarang dia telah menjadi cacat. Bagaimana kau akan mencari uang sekarang? Tepat sekali. Kenapa kami harus mempercayaimu? Jika kalian tidak percaya, itu juga tidak apa-apa. Saat kalian semua bergabung awalnya, kalian menandatangani kontrak pembagian risiko. Haruskah kita melaporkannya ke polisi sekarang? Mari kita lihat, apa kata rekan-rekan keamanan publik. Ya,
Ayo pergi, baiklah, 3 bulan ya. Jika kalian tidak bisa mengembalikan uangnya sampai saat itu, jangan salahkan kami para penduduk desa. Jika bersikap tidak sopan kepada kalian. Ibu, ayo pergi. Pergi. Wei Shan, kamu bantu dia masuk dulu. Aku akan mencari jalan keluar. Baiklah. Kakak, Bagaimana aku harus memberinya ini? 3.000. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Daripada menunggu dia menjadi orang terkaya. Lebih baik, aku melakukannya sendiri. Dan menjadi miliarder. Saat itu, aku akan membesarkan anakku sendiri, lalu mencari suami yang tampan. Sukses dalam karir dan cinta. Apakah kamu akan punya suami baru? Bos yang ini keluarga Sai. Bos yang kreditor. Aku dengar. Dia berutang cukup banyak uang padamu. Menurutku pakai ayam bebek ini untuk bayar utang. Lebih baik ambil saja rumah ini. benar bos. Ayam dan bebek ini ada di mana-mana di desa. Mereka sama sekali tidak bernilai. Bukankah itu sedikit terlalu kejam jika kita mengambil rumah ini? Seluruh keluarga ini tua dan muda akan menjadi tunawisma. Apa masalahnya? Jika seorang pria tidak mementingkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Tidak peduli seberapa besar kebencian keluarga Sai, mereka tidak bisa membuat keributan sekarang. Bukankah begitu? Song Xiaoran. Dasar jalang, apa kau gila? Dasar jalang, kamu membawa orang untuk menyita rumah kami. Dan kamu bilang suamiku tidak bisa pulih. Akan kuberitahu, dia adalah orang terkaya masa depan di Huagul. Dia selalu mempercayaiku seperti ini. Orang terkaya di Huagul. Si tidak berguna itu sekarang. Bahkan tidak bisa berdiri. Bos yang izinkan saya mengingatkan Anda, tagih hutang lebih awal. Agar kreditor lain tidak menyita properti mereka sebelum Anda. Kakak iparku tersayang, aku juga tidak punya pilihan. Biaya makan yang terutang kepada kami. Kamu bisa menggunakan ayam bebek dan angsa ini untuk melunasi utang. Tapi lihat, kita tidak bisa mengambil sebanyak itu sekaligus kan? Restoran ayam bebek dan angsa. Tepat sekali bukankah ada? Kesempatan siap pakai untuk menghasilkan uang. Bos yang beri aku 1 pagi. Aku tidak hanya bisa membuat keluarga Si membayar kembali uangmu. Aku juga bisa membuatmu mendapatkan banyak uang. Bagaimana mungkin, Song Xiaoran, kau membual sampai ke langit bukan? Bos yang jangan percaya padanya. Lagi pula hanya 1 pagi. Jika aku tidak bisa melakukannya, rumah ini, aku akan menggadaikannya padamu. Apel, kakak ipar tidak ini. Biarkan dia melakukannya. Bagus kakak ipar kamu punya nyali. Kalau begitu aku akan menunggumu 1 pagi. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Aku hanya akan menunggu dan melihat kalian semua menjadi tunawisma. Sudah hampir tengah hari, Song Xiaoran masih sibuk di sana. Apa dia benar-benar berpikir bisa menyulap uang? Baunya sangat enak. Kakak ipar sedang memasak. Bos, baunya benar-benar enak. Baunya bahkan lebih enak daripada hidangan. Mungkinkah makanan mereka? Ada masalah. Aku takut seseorang mungkin telah diracuni sampai mati. Kurasa, hampir pasti begitu, Song Xiaoran. Aku tidak pernah menyangka, kamu adalah seorang pembunuh. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan segera menelepon polisi. Jika Camilanya ada masalah, itu akan membuatmu kehilangan nyawa. Mari kita lihat bagaimana kamu melindungi mereka. Itu tidak benar. Hari ini, kami pergi ke stasiun kereta kota kabupaten untuk menjual barang. Seorang warga kota dari ibu kota kekaisaran mencicipi hidangan rebusan kami dan setelah itu, sangat menyukainya. Dia bilang itu lebih enak daripada milik ibu kota kekaisaran, bebek panggang. Dia ingin memesan 100 jin barang. Apa? 100 jin? Bos, ini deposit hari ini. Ya, aku juga punya pesanan di sini. Untuk kastanye panggang gula. Mereka ingin memesan 300 jin. 300 jin? Aku perlu memesan 500 jin. Aku butuh 80 jin di sini. Dan deposit kami 150 jin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kita kaya. Suamiku. Aku tahu masakanku enak. Tapi aku tidak menyangka. Masakanku seenak ini. Tunggu sebentar. Hehua. Bukankah sekarang saatnya untuk memenuhi taruhan? Berlututlah. Katakan kau jalang. Kamu. Aku hanya bercanda hari itu. Tepat sekali. Song Xiaoran. Jangan terlalu tidak kenal ampun hanya karena kamu benar. Hehua adalah putri kepala desa.
Mampukah kamu menyinggung perasaannya? Putri kepala desa. Kata-katanya seperti kentut. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu utang 3.000 itu. Kita tidak akan membayarnya juga. Ini, bagaimana ini bisa diterima? Apa yang tidak bisa diterima dari itu? Awalnya, kita tidak harus membayar uang ini. Itu karena suamiku berintegritas. Itulah sebabnya dia bilang akan membayarnya kembali. Karena Li Hehua sangat tidak tahu malu hari ini. Kalau begitu aku akan habis-habisan juga. Langkahnya cukup bagus. Hahua, kenapa kamu tidak berlutut saja? Bibi Liu, berlutut. The Kalau film was tidak kami, translated tidak akan and mendapatkan uang kami narrated by kembali. M Tepat Media. sekali. Kau sendiri yang menyetujui taruhan itu. Jadi jangan menyeret. Kami semua jatuh. Jika kami tidak mendapatkan uangnya, kami akan menagihnya padamu. Kakak Ming Chen, kita berdua tumbuh besar, bersama sejak kecil. Cepat katakan sesuatu untukku. Banyak orang di desa Kingsan tumbuh bersamaku sejak kecil. Lagi pula di rumahku sekarang. Istriku yang memegang kendali. Pria ini benar-benar hebat. Cepat. Berlututlah. Cepat. Berlututlah. Berlutut. Cepat. Berlututlah. Berlutut. Berlutut. Berlututlah. Cepat berlutut. Aku jalang. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Ulangi lagi. Aku jalang. Song Xiaoran, jangan terlalu kejam saat kau benar. Selama kau berada di desa Qingshan selama 1 hari, aku akan punya 1000 cara untuk membunuhmu. Kau membuatku takut setengah mati. Sayang sekali tempat rusakmu ini. Aku bahkan tidak ingin tinggal di sini lagi. Apa maksudmu? Permisi, suamiku dan aku akan pergi ke kota kabupaten untuk membuka toko. Makanannya sudah datang. Cicipi hidangan yang dibuat Sioran. Baunya sangat enak. Di mana saudaramu? Kakak Minchan, kakinya sedang tidak enak badan. Jadi dia istirahat dulu. Baiklah, biarkan dia istirahat. Kalau begitu izinkan aku menyampaikan beberapa patah kata. Kepala Desa Xiao, warga desa. Semuanya baru saja mendapatkan kekayaan pertama mereka, dan itu benar-benar kerja keras. Aku berterima kasih kepada kalian semua. Aku bersulang untuk itu. Silakan kalian semua. Ayo, ayo, ayo. Dia tidak terlalu tua. Minum ergoto sekuat itu. Ayo, ayo, ayo. Jangan hanya berdiri saja. Ayo, ayo, ayo. Cepat makan, cepat makan. Nanti makanannya dingin. Cepat makan, cepat makan. Wei Shan, aku akan bersulang untukmu. Kakak ipar, terima kasih selama ini. Sudah memberi nasihat dan strategi. Bukan apa-apa. Cepat minum. Minum. Sudah berakhir. Dia tahu kakiku palsu. Xiaoran, dengarkan penjelasanku. Ada pria tampan. The Dan film dia was tidak memakai pakaian. translated and narrated by Tidak. M Media. Xiaoran. Aku. Kenapa kau mendorongku? Kau tidak menyukaiku. Aku tidak. Kakak ketua yang dominan sangat tampan. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Jika ada yang tahu, kita bisa berakhir di penjara karena ini. Jika kita tidak melakukannya malam ini, besok setelah mereka pergi ke kota, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Xiaoran. Setelah ujian organisasi selesai, aku pasti akan menebusnya dengan malam pernikahan yang pantas. Bos, setelah penyelidikan identitas ini, ditemukan bahwa Anda dan Li Shuzhen tidak memiliki hubungan kekerabatan. Aku tahu. Tapi, dikatakan bahwa organisasi sangat mementingkan latar belakang seseorang. Jika tidak diklarifikasi, itu mungkin akan memengaruhi Anda di masa depan. Lanjutkan penyelidikan. Kakak, apa seharusnya saya tidak masuk? Tidak apa-apa, Wei Shan. Ada apa? Kakak, Bibi, Li Shuxin ingin Anda pergi ke tepi sungai sekarang. Kalau tidak, jangan harap tahu identitas asli Anda. Wei Shan, tolong jaga rumah untukku. Aku akan segera kembali. Baik.
Anda kembali secepat ini. Kakak. Ditemukan. Apakah benar ada uang sebanyak ini? Rumah ini telah dirampok. Apakah Ming Chen dipukul pingsan oleh mereka? Apa yang harus kulakukan? Jalang. Beraninya kau membuatku kehilangan muka di depan seluruh desa. Aku akan menghancurkanmu. Jalang itu cukup cantik. Aku dengar di ibu kota provinsimu. Dia bisa laku dengan harga bagus. Itu suara Li Hehua. Dialah yang menyewa orang untuk mencelakaiku. Benar. Cukup masuk akal. Pergi. Ada orang di sana. Jangan berteriak. Tolong aku. Ada orang di sana. Kami dirampok. Jangan berteriak. Ada orang di sana. Tolong. Jika kau berteriak lagi, aku akan mencekiknya. Ibu-ibu, Li Hehua ke orang jahat. Dia hanya seorang anak kecil. Lepaskan dia. Kau benar-benar mengenaliku. Maka kalian berdua tidak akan hidup. Li Susan. Apa? Kakimu tidak lumpuh. Kau sangat kejam. Peristiwa 30 tahun yang lalu, apakah kamu masih ingat? Biarkan aku membantumu mengingat. 30 tahun yang lalu, kamu pergi ke kota lain untuk bekerja sebagai pengasuh. Kemudian aku dan kakakku dibawa kembali olehmu ke desa Kingshan. Sebenarnya aku dan kakakku, kamu tidak menjemput kami kan? Kami adalah anak-anak dari keluarga itu, bukan? Bagaimana kau tahu? Tidak, bukan. Beritahu aku, siapa orang tua kandungku? Sebenarnya, Kalian semua, anak-anak haram dari orang jahat itu. Jika kau ingin tahu siapa orang tua kandungmu, kau bawakan aku 10.000 yuan. Kalau tidak, bahkan jika aku terkubur di bawah tanah, aku tidak akan memberitahumu. Kakak, ada yang tidak beres. Kakak. Yu Yoi dan kakak ipar sudah dibawa. apa yang kamu katakan? Ini adalah jebakan yang kamu pasang, bukan? Beritahu aku, di mana mereka? Xiaoran, Yoyo, kamu benar-benar tidak boleh terluka. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, tidak bisa menemukan mereka. Cari. Terus cari. Baik. Wei San. Jika mereka dipindahkan ke ibu kota provinsi, kita tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Telepon polisi. Pergi. Telepon polisi. Minta bantuan organisasi. Baik. Hati-hati sendiri. Ini adalah jepit rambut yang dibeli Xiaoran. Untuk Yoyo. Mereka seharusnya ada di dekat sini. Sudah berakhir. Terbangun. Wanita ini sangat benar-benar cantik. Beju, bagaimana kalau sebelum kita membawanya ke kota provinsi, kita para saudara bersenang-senang dulu. Baiklah. Kau jalan. Kau berani memukulku. Tolong. Kau jalan. Jika kau tidak membiarkanku lolos begitu saja, maka jangan harap kau juga akan mudah. Xiaoran. Yuyu. Bangun. Ming Chen. Di mana Yuyu? Di mana Yuyu? Tidak apa-apa, jangan takut.
Yoyo sedang tidur di sebelah. Suamiku, dunia kalian ini terlalu menakutkan. Aku ingin pulang. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan membiarkan kau dan Yoyo terluka lagi. Itu Lee Hehua. Lee Hehua masuk ke rumah kami, bukan hanya untuk mencuri uang, tapi dia juga ingin menjual aku dan Yoyo. Dan terakhir kali, ketika Yoyo berada di gunung waktu itu juga perbuatan Lee Hehua. Aku tahu. Lalu, kau tidak akan begitu saja melepaskan mereka begitu saja, kan? Aku mohon padamu, jangan laporkan ke polisi. Aku tahu aku salah. Kakak Ming Chen, demi aku yang menyukaimu selama lebih dari 10 tahun. Tolong ampuni aku. Kau bilang kau menyukaiku selama lebih dari 10 tahun. Tapi saat aku menjadi cacat dan tidak punya apa-apa, di mana rasa sukamu saat itu? Yang kau suka adalah uang. Nah, aku juga tahu aku salah. Hanya demi aku yang membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Aku tahu kau bisa memaafkanku, kan? Memaafkanmu, Lee Susan. Jika bukan karena kakak laki-laki dan iparku saat itu, aku pasti sudah kelaparan atau dicekik sampai mati olehmu, bukan begitu? Tidak, aku tidak. Jadi, dia sangat menyedihkan saat kecil. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku, tapi kau sama sekali tidak boleh menyakiti Xiaoran dan Yoyo. Wei San, bawa mereka ke Biro Keamanan Publik. Bawa mereka pergi. Tidak. Jangan. Tuduh mereka dengan pembunuhan berencana dan The perdagangan film was manusia. translated and Jangan. narrated by M Media. Saya Ming Chen. Apa kau benar-benar tidak ingin tahu siapa orang tua kandungmu? Saat ini tidak ada siapapun yang lebih penting daripada dia dan Yoyo. Bawa mereka pergi. Jangan sedih. Kau masih punya aku. Ayo pergi. Waktunya pulang. Ming Chen. Istri Ming Chen. Ini gawat. Mereka tahu Li Shuzhen ditangkap polisi. Rumahmu di desa Qingshan sudah diambil alih oleh 5 saudara Li. Dan kepala desa Qingshan sekarang tidak akan mengizinkanmu menginjakan kaki di desa Qingshan. Apa? Atas dasar apa? Ini terlalu tidak adil. Aku akan pergi bicara baik-baik dengannya. Xiaoran, jangan pergi. Sertifikat rumah saat itu atas nama Li Susan. Lagi pula sekarang kepala desa memihak mereka. Tidak ada gunanya jika kita pergi. Kalau begitu, tidak apa-apa kalau kita tidak pergi. Kita akan pergi saja ke kota kabupaten, membeli rumah, memulai usaha, dan membuat mereka marah besar setelah kita kaya. Istri Ming Chen. Aku lupa memberitahumu. Selain kue dan kastanye panggang gula, ada juga ini. Resep daging rebus lezat juga sudah ditemukan oleh orang lain. Dan kita tidak diizinkan memetik buah dari kebun. Jadi buah kalengan ini. Apa? Maksudmu? Kita harus memulai semuanya dari awal lagi sekarang. Lihatlah rumah baru kita. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ujian adalah ujian. Tapi kondisinya tidak seharusnya seburuk ini, kan? Ini. Xiaoran, aku akan segera menyuruh Wei San mencarikan kita yang lain. Tidak perlu. Bukankah uang kita dicuri? Kita agak kekurangan uang sekarang. Kurasa, tinggal di halaman ini cukup bagus juga. Sekarang di dalam sini sudah ada sebuah ranjang kecil. Meskipun agak kecil, tapi dengan kita bertiga tinggal bersama, tidak akan sesak sama sekali, kan? Suamiku, aku berencana meletakkan sebuah sofa bekas di sini dan meja samping tempat tidur di dalam. Bagaimana menurutmu? Song Xiaoran, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kau di sini lagi? Omong kosong, kakak Gongming dan aku tinggal di sini. Kamu tidak berniat menyewa di sini, kan? Aku bilang padamu, pergi dari sini sekarang juga. Jangan pernah berpikir untuk merayu Chen Gongming. Pahami fakta yang benar. Aku sudah menikah sekarang. Aku tidak tertarik memungut sampah. Kamu
Bukankah ini orang kaya yang terkenal itu? Sayang sekali. Kaki lumpuh bangkrut. Dan masih terlilit utang. Kenapa bisa begitu? Apa kamu bersembunyi dari utang di sini? Pantas saja kamu hanya mampu menyewa rumah yang paling bobrok, tertua, dan termurah. Merawat orang lumpuh dan membawa beban. Song Xiaoran. Bagaimana kamu bisa begitu sengsara? Tidak peduli seberapa sengsara aku masih menjalani hidup sebagai istri pria kaya. Bagaimana denganmu? Berusaha keras untuk merebut seorang pria. Dia bahkan tidak akan membelikanmu rumah. Kau mungkin bahkan tidak mampu membeli sepotong daging. Siapa yang lebih sengsara, kau atau aku? Xiaomeng. Xiaomeng lihat cepat. Kabar baik Xiaomeng. Kabupaten mengadakan kompetisi memasak. Pemenang juara pertama mendapatkan 2.000 yuan. Bukankah kau belajar memasak dari seorang koki master? Pergi daftar. Kita pasti akan memenangkan kejuaraan. Bagus, aku akan mendaftar. Kompetisi memasak. 2.000 yuan. Bagus sekali. Song Xiaoran, apa yang kau lakukan di sini? Biar ku beritahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau bersamaku, aku akan melirikmu lagi. Kau, Apa maksudmu kau? Aku sudah menikah dengan Xiaomeng sekarang. Aku tidak akan melirikmu lagi. Qin Gongming, pergi kencing dan bercermin. Bahkan denganmu yang seperti itu, aku tetap tidak akan tertarik. Kau, bagus kau. Jangan kira masak ikan busuk jadi apa-apa. Kau adalah dewa kuliner. Jika kau tidak ingin dipermalukan, aku sarankan kau tidak ikut campur dalam hal ini. Tepat sekali. Kamu mungkin belum tahu kan? Aku sudah belajar dari koki utama ya dari restoran milik negara. Aku sudah belajar memasak selama lebih dari setengah tahun. Setelah aku menyelesaikan kompetisi ini, aku bisa menjadi koki junior. Kalau begitu kau benar-benar luar biasa. Maaf, kompetisi ini, aku pasti akan pergi. Kamu, baiklah, kalau begitu aku akan menemuimu di kompetisi. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu nanti. Menghantuiku seperti hantu. Enya. Suami, ayo kita pulang. Yuh, ayo kita pulang. Yuh, tutup matamu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, sayang. Xiaoran. Kau benar-benar ikut kompetisi masak ini. Tentu saja. Dengan 2.000 yuan ini, kita akan punya modal awal. Lalu, Yuh bisa masuk taman kanak-kanak. Suami, ketika aku punya uang, aku akan membawamu ke kabupaten untuk mengobati kakimu. Jika tidak bisa disembuhkan, kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Bagaimana jika ibu kota pun tak bisa menyembuhkannya? Itu tidak akan terjadi. Orang terkaya masa depan akan utuh anggota tubuhnya. Jangan khawatir. Bahkan jika kakimu tidak bisa disembuhkan, suamiku sangat tampan. Aku akan tetap mendukungmu. Baiklah. Benarkah? Kau tidak percaya padaku. Jika kau tidak percaya padaku, sejol dengan ciuman. Buka pintunya, buka pintunya. Cepat buka pintunya. Apa yang kau lakukan? Kami perlu menggeledah. Dengan hak apa kau menggeledah? Seorang warga kehilangan sesuatu yang berharga. Bibi Chen tetangga. Kami harus menggeledah. Begitu kau pindah, Bibi Wang tetangga. gelang perakku hilang. Jika kau tidak mencurinya, lalu siapa? Song Xiaoran. Jika kamu menjadi pencuri, kamu tak layak ikut kompetisi memasak. Bibi, kau tidak bisa mengatakan itu. Aku juga bisa mengatakan, kau menindas orang luar. Kecuali kau sekarang menggeledah rumah semua orang untukku. Baru aku akan membiarkanmu menggeledah rumah kami. Kau, jika kau tidak menyingkir, aku akan melaporkannya ke polisi. Silakan laporkan, aku juga ingin melaporkannya. Aku akan menuduhmu melakukan pencemaran nama baik. Ayah, apakah mereka mencari ini? Seseorang sengaja mencoba menyakiti kita. Yo. Apapun yang kau lihat nanti, jangan katakan apa-apa. Mengerti? Kurasa, jika dia tidak mengizinkan kita masuk, itu berarti dia menyembunyikan sesuatu. Jika kita tidak masuk sekarang, gelang perak itu mungkin bisa ditelan oleh suaminya. Kau, tepat sekali. Kita harus menggeledah hari ini. Sudah berakhir. Itu mungkin Song Xiaomeng. Jalang itu yang menjebak kita. Jika kita dicap sebagai pencuri, akan semakin sulit bagi kita untuk bertahan hidup di kota. Dilarang masuk. Geledah. Geledah. Cepat geledah. Tunggu. Jika kau ingin The menggeledah film was baiklah. translated Tapi jika kau and tidak narrated menemukan by apa-apa, M-Media. aku mungkin akan memanggil polisi dan menuduhmu melakukan penyusupan rumah dan perampokan. Itu benar.
Jika kebetulan kita tidak menemukan apa-apa, mereka bisa menuntutmu. Bibi Wang, jangan biarkan dia membodohimu. Kurasa dia hanya menggertak. Lagi pula, dia masih harus tinggal di kompleks kita. Jika dia menyinggung kita, apa dia benar-benar berani? Tepat sekali aku bersikeras untuk menggeledah. Geledah. Suami, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ada apa ini? Seharusnya ada di sini. Kamerat Song Xiaomeng, kau sudah mengobrak-abrik di dekat jendela sejak tadi. Di mana barang yang kau tahu itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tahu? Sudah kau temukan? Tidak. Belum. Ini benar-benar salah paham. Ayo pergi. Tunggu. Kau sudah mengobrak-abrik rumah kami. Dan sekarang, kau hanya ingin pergi. Xiaoran, panggil polisi. Aku akan pergi sekarang juga. Ini semua salah paham. Mengapa membesar-besarkan masalah kecil? Tepat sekali. Paling buruk kami akan membantumu merapikan kamar. Menurut hukum, memasuki kediaman pribadi tanpa izin bisa dianggap perampokan. Dihukum 35 tahun. Ini tidak sesederhana merapikan kamar. Jadi apa yang kau inginkan? Xiaoran, begitu banyak orang masuk ke rumah kita. Mari kita lihat apakah ada yang hilang. Ia menyingkir. Suami, 50 yuan yang aku taruh di sini hilang. Begitukah? Benar sekali. Mereka pasti mencurinya. Kalian semua dengarkan baik-baik. Jika kalian tidak menyerahkan Gesi. Saat mereka bertengkar, ini kesempatan bagus untuk membiarkan mereka putus. Aku di sini. Aku tidak menyangka bahwa hanya kedua saudari Song ini yang akan masuk final. Aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Itu pasti Song Xiaomeng. Tidakkah kamu lihat bagaimana di babak-babak sebelumnya? Chef Ye berulang kali memberinya nilai tertinggi. Sekarang untuk babak final kompetisi. Tuan Rong, silakan sampaikan tantangannya. Baiklah, jadi untuk kalian berdua, silakan gunakan ikan sebagai bahan utama dan ciptakan hidangan lezat dan beragam. Dalam waktu 2 jam, siapapun yang membuat hidangan terbanyak dan menerima suara tertinggi dari para juri kami akan menjadi juara malam ini. Baiklah kalian berdua, silakan mulai. Bos, aku menemukannya. Nanti bicara. Rong Yang Seng ini memang pantas menjadi pewaris keluarga Rong. Keluarga pertama di kota Hong Kong. Pikirkanlah, kota Hong Kong berada di tepi laut dengan perikanan yang maju. Jika mereka bisa mengembangkan berbagai hidangan ikan, potensi pasarnya tidak terbatas. Anak muda, kamu juga sangat baik. Benar-benar layak menjadi keturunan keluarga si yang terkaya di ibu kota. Min Chen, duduklah. Ayo. Min Chen, dulu ketika ayahmu tergoda oleh wanita lain, ibumu sedang hamil 9 bulan, tepatnya, denganmu. Setelah dia mengetahuinya, dia membawa pengasuh dan keluarganya dalam kemarahan, meninggalkan keluarga si, dan pergi ke tempat lain. Namun sayangnya, kami bertemu perampok di jalan. Pada saat aku mengirim orang ke sana, ibumu dan suami pengasuh semuanya sudah meninggal. Tapi kamu dan pengasuh, keberadaanmu tidak diketahui. Sejak saat itu, tidak ada kabar. Apakah pengasuh itu bernama Li Susan? Ya. Dulu dia menyembunyikan alamat rumahnya. Jadi nenekmu dan aku, kami tidak pernah tahu bahwa kamu berada di Guangzhou. Sampai baru-baru ini, Bos Wan menelepon. Ming Chen, kau tidak tahu? Selama bertahun-tahun itu, bahkan jika ayahmu jatuh, kami tidak berani jatuh. Hanya takut suatu hari kau kembali dan tidak bisa menemukan rumahmu. Nenek, The film was translated and narrated by M Media. kakek. Aku sudah menikah. Aku juga punya seorang putri. Jika kalian setuju, aku bisa membawa mereka kembali ke keluarga si bersama. Putri itu bisa tinggal. Tapi Song Xiaoran itu tidak bisa. Dia tidak cukup baik untuk keluarga si. Kenapa? Ming Chen, keluarga si kita
adalah keluarga terkaya di ibu kota. Latar belakangnya sangat miskin. Dan dia berani marah padamu. Wanita seperti ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putri-putri kaya di ibu kota? Ming Qian, nenek berjanji padamu. Aku akan mencarikanmu seseorang yang setara. Aku si Ming Chen. Hanya akan punya satu istri. Namanya Song Xiaoran. Jika kalian tidak setuju, maka tidak perlu bagiku untuk kembali ke keluarga si Wei Shan. Ayo pergi. Minton, tunggu. Wanita tua. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Ini semua salah Song Xiaoran. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk membuatnya meninggalkan cucuku secara sukarela. Ya ampun. Song Xiaoran ini benar-benar luar biasa. Gerakannya sungguh. Sikap seorang guru. Benar sekali. Lihat apa yang dia buat bukan hanya makanan. Setiap hidangan adalah sebuah karya seni. Waktu habis. Sekarang Chef Ye, tidak peduli seberapa biasnya dia. Dia tak bisa omong kosong dengan mata terbuka. Nona Song Xiaoran, bisakah Anda memperkenalkan hidangan-hidangan ini? Tentu saja, Tuan Rong. Karena keterbatasan waktu, aku hanya menyiapkan sebagian dari perjamuan serba ikan. Seluruh perjamuan serba ikan terdiri dari 48 hidangan ikan. Setiap hidangan memiliki rasa yang berbeda dan metode memasak yang berbeda. Sungguh perjamuan ikan yang luar biasa. Semuanya. Saya rasa saya tidak perlu membuat penilaian lebih lanjut. Pemenangnya sudah ditentukan. Selamat Nona Song Xiaoran atas kemenangan Anda di kejuaraan kompetisi memasak tahun ini. Xiaoran. Jangan berpikir aku akan semudah itu memaafkanmu. Xiaoran. Berhenti di situ. Minggir, minggir. Kenapa kau menghalangiku? Tidakkah kau melihatnya? Masih berani menatap cucuku dengan tatapan kotor. Sai Mingchen adalah cucunya. Song Xiaoran. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xiaoran. Pulanglah bersamaku. Pergi sana. Nona Song, apakah nyaman untuk membahas kerjasama kita di masa depan? Kamu tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Aku adalah priamu. Apa yang kamu lakukan, aku sepenuhnya mendukungmu. Jika aku sendiri tidak kuat, bahkan jika aku berpegangan pada paha emas orang terkaya, itu tidak akan bertahan lama. Tuan Rong, ayo pergi. Silakan. Ming Qian, sudah kubilang kita tidak bisa punya menantu ini. Mari kita ceraikan dia. Dan cari yang lebih baik lagi. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Istriku hanya bisa Song Xiaoran. Jika kamu tidak menerimanya, maka tidak perlu bagi kita untuk bicara. Ayo pergi Wei Shan. Tahu. Nyonya tua Sai. Tolong jangan marah. Kakakku dia memang seperti itu. Dulu dia menyukai iparku karena dia orang kaya. Dia mencoba segala cara untuk menikah dengannya. Sekarang, dia tertarik pada seseorang yang bahkan lebih kaya. Dia hanya ingin. Apa yang kau katakan? Song Xiaoran ini tidak hanya dengan iparnya sendiri memiliki hubungan yang tidak pantas. Tapi dia sengaja melompat ke sungai agar Ming Qian menyelamatkannya. Lalu Ming Qian tidak punya pilihan selain mendaftarkan pernikahan mereka dengannya. Ya, memang begitu adanya. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada tetangga. The film Ngomong-ngomong, was translated juga dengar. and narrated by M. Media. dia tidak menyukai Putri Ming Chen.
Dan diam-diam membawa anak itu ke gunung. Anak itu hampir tidak bisa kembali. Wanita sekejam itu. Aku wanita tua ini. Sama sekali tidak akan membiarkannya masuk ke pintu keluarga si kita. Jalang. Jangan berpikir kau akan hidup lebih baik dariku. Tuan Rong. Terima kasih hari ini. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Beberapa poin yang Anda sebutkan hari ini sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Kalau begitu, dan selamat bekerja sama. Bagus. Selamat bekerja sama. Kalau begitu, jika tidak ada hal lain, saya akan pamit dulu. Baiklah, hati-hati. Sampai jumpa. Begitu cepat. Sudah berhubungan dengan pria lain. Tunggu sebentar. Kau ini. Saya adalah nyonya tua dari keluarga Si dari ibu kota kekaisaran. Dan juga nenek Si Mingchen. Ini semua karena kamu. Cucu saya tinggal di rumah sesederhana ini. Kenapa harus aku? Begitu kau membuka mulut kau langsung menuduhku. Aku bahkan belum menyalahkan si Mingchen. Dia jelas punya uang. Tapi dia membuatku tinggal di rumah yang begitu miskin. Aku jadi marah hanya memikirkannya. Nyonya tua, kau keliru. Itu karena cucumu. Sehingga aku tinggal di rumah yang begitu sederhana. Begitukah caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu. Baiklah, saya datang hari ini atas nama Mingchen untuk menyampaikan keinginannya. Dia akan kembali ke keluarga Si di ibu kota kekaisaran. Mengenai pernikahanmu, itu tidak cocok. Kamu harus bercerai secepat mungkin. Dia ingin menceraikanku. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Pernikahan seharusnya antara keluarga dengan status yang setara. Lihat dirimu. Apa yang ada padamu layak untuk Mingchen kami. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia orang seperti itu. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Benar, Mingchen terlalu malu untuk memberitahumu sendiri. Jadi, dia meminta saya wanita tua ini untuk berbicara atas namanya. Si Mingchen. Apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Aku akan menunggumu memberiku penjelasan. Yo. Mingchen, Di mana Yo? Mingchen, jangan khawatir. Yoyo ada di kamarnya, tertidur. Yo. Kenapa kamu mengunci pintu? Buka pintunya. Aku harus membawa Yo pulang. Pulang untuk apa? Sudah larut ini. Menginaplah malam ini, dan kembali besok. Buka pintunya. Apa yang harus kulakukan? Xiaoran. Tunggu aku. Aku akan kembali besok pagi. Dan menjelaskannya padamu nanti. Sudah gelap. Dan Yoyu serta Mingchen belum kembali. Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Tidak. Aku akan mencari mereka. Wei Shan. Di mana Yoyu dan Mingchen? Apakah terjadi sesuatu? Kakak ipar, saya datang untuk memberitahu Anda bahwa, bos, dia pergi ke kediaman keluarga Si, dan belum keluar sejak itu. Dia benar-benar pergi ke keluarga Si. Saya akan pergi memeriksa lagi. Bagaimana bisa? Dia baru pergi sehari. Dan aku sudah merindukannya sebegitu besar. Xiaoran. Aku sangat merindukanmu. Mungkinkah? Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Kapan akan pagi? The film was translated and narrated by Nona M Song. Media. Tolong, Terima kasih. Akhirnya memisahkan kalian berdua. Dia pergi.
Tentu saja dia pergi. Bos Rong dari kota Hong Kong. Dia jauh lebih kaya darimu. Mungkin, Song Xiaoran mengikuti Bos Rong dan pergi ke kota Hong Kong. Tidak mungkin. Dia tidak akan meninggalkanku dan Yoyo. Xiaoran. Kamu tidak pergi. Bagus sekali. Bukankah kau sudah pergi? Mengapa kau kembali lagi? Siapa bilang aku akan pergi? Aku hanya pergi untuk membeli beberapa barang itu saja. Nyonya tua Sai. Dia bahkan menyuruhmu untuk bercerai. Dan kau masih saja menempel tanpa malu menolak untuk pergi. Bagaimana kau tahu? Jadi itu benar-benar perbuatanmu. Jangan bicara omong kosong. Kau jelas-jelas hanya seorang jalang. Dan sama sekali tidak pantas untuk keluarga saya yang terkaya di ibu kota kekaisaran. Layak atau tidaknya aku. Bukan kalian yang memutuskan. Hanya aku yang memutuskan. Xiaoran. Aku belum memutuskan untuk memaafkanmu. Xiaoran. Aku. Aku mengerti. Hubungan pasangan muda ini cukup baik. Adapun beberapa orang, mereka hanya bisa iri. Kau. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa memisahkan kalian berdua. Xiaoran. Kenapa ketua yang mendominasi ini tiba-tiba begitu proaktif? Kau ini kurang ajar. Bagaimana aku bisa menjadi berandalan? Kamu istriku. Bukankah kamu selalu suka hal semacam ini? Bagaimana kalau kita sekarang melakukan hal itu? Apa yang kau lakukan? Ini siang bolong. Dan orang-orang melihat. Kalau begitu mari kita tunggu sampai malam. Enak saja. Kau ingin menggunakan pesonamu untuk menggodaku. Akan kuberitahu. Masalah kau menceraikanku dan menipuku. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Bercerai? Kapan aku ingin menceraikanmu? Nenekmu sendiri yang datang memberitahuku. Dia bilang kau sekarang cucu keluarga Si yang terkaya di ibu kota kekaisaran. Dan bahwa aku seorang gadis desa. Tidak pantas untukmu. Mereka memang menghubungiku. Tapi aku bilang pada mereka, selama mereka tidak mengakui kamu sebagai cucu menantu mereka, aku tidak akan kembali ke keluarga Si. Benarkah? Benarkah? Begitu baru benar. Tapi, jika kau ingin aku memaafkanmu, itu tidak akan semudah itu. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa membuatmu memaafkanku? Apa yang kamu katakan? Apa yang harus kulakukan? Sekarang giliranku untuk mengujimu. Si Ming Chen, menurutku, kita perlu berpisah sebentar dan mempertimbangkan mengapa kita harus bersama. Apa? Kau hari ini akan menipuku dan mengujiku karena uang. Siapa tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang mungkin kau lakukan, dan meninggalkanku lagi. Aku tidak akan lagi. Aku tidak akan pernah lagi. Aku takut aku mungkin, jika suatu hari, aku bertemu seorang pria yang lebih tampan darimu, lebih kaya darimu, dan memiliki kepribadian yang lebih baik darimu. Aku tidak tahu, apakah aku akan meninggalkanmu demi dia. Jadi mari kita tetap memberi satu sama lain 3 bulan untuk berpikir dengan hati-hati. Apakah kita benar-benar satu-satunya yang tak tergantikan bagi satu sama lain? 1 bulan kemudian. Ya ampun. Televisi merek merah. Radio model terbaru. Kain bermutu tinggi. Sejak Xiaoran pindah. Setiap hari. Kami juga diuntungkan darinya. Kami benar-benar memperluas wawasan kami. Apa hebatnya itu? Dia hanya mengandalkan seorang pria bukan? Jika kau begitu mampu, kau juga mengandalkan seorang pria. Aku lupa. Pria yang kau coba rebut dengan segala cara. Tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga mabuk setiap hari. Dan sesekali memberinya beberapa tamparan. Kau jalang. Jangan keterlaluan. Jika Nyonya tua saya tahu bahwa saya Ming Chen membelikanmu begitu banyak barang, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aku membeli barang untuk istriku. Mari kita lihat siapa yang berani menolak. Pindahkan barang-barang itu ke dalam dan rapikan. Tunggu sebentar. Ming Chen. Terima kasih. Tapi barang-barang ini, aku sudah memilikinya.
Ini semua adalah barang yang kubeli sendiri, kau tidak perlu membelinya. Aku punya keahlian memasak. Aku bisa membuat diriku hidup lebih baik. Wei Shan, kakak iparmu baru-baru ini tidak memberitahuku apa-apa. Bisakah kamu membantuku memeriksa apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Tidak perlu diperiksa. Sejak kompetisi memasak kakak ipar, dia menjadi terkenal dalam semalam. Banyak orang mengundangnya jadi koki kepala. Aku juga dengar dia bermitra dengan siapa namanya itu, Rong Yanfang, untuk membuka restoran. Ya, dia sangat luar biasa. Itu membuatku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi untuknya. Kakak wanita, kau tahu, mereka hanya ingin romansa bukan? Jika kau tidak cepat, kakak ipar akan benar-benar direbut orang lain. Pria tidak berguna. Sepanjang hari yang kau tahu hanya minum. Apa kau membicarakan aku? Jika bukan karena kau, aku pasti sudah menikahi Song Xiaoran tetangga sebelah sejak lama. Aku juga akan hidup mewah sekarang. Dan disinilah, aku makan kacang. Aku makan kacang. Kacang. Teruslah menangis. Jalang. Mengapa dia tidak hanya memiliki pria yang baik, tetapi juga kemampuan untuk menghasilkan uang? Ini seharusnya menjadi milikku. Itu milikku. Aku harus merebutnya kembali. Rebut dia kembali. Xiaoran, apakah kamu ada waktu siang ini? Mari kita makan bersama. Drama pendek ketuamu. Kau terlalu banyak menontonnya kan? Tuan Si. Hari ini adalah hari Xiaoran dan aku. Penting. Dia tidak akan punya waktu sepanjang hari untukmu. Dia benar. Kami punya hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan hari ini. Ayo. Berhenti. Aku memberitahumu. Dia istriku. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Ya sekarang memang begitu. Tapi bagaimana sebulan dari sekarang? Dia mungkin saja tidak akan begitu. Si Ming-chan, apakah kamu gila? Tuan Rong, apa kau baik-baik saja? Aku melarangmu mendekatinya. Kamu milikku. Aku bukan milik pribadimu. Aku hanya milik diriku sendiri. Bagaimana dengan Yoyo kalau begitu? Kau berjanji untuk menjadi ibunya. Ya, aku adalah ibu Yuyu, tapi ayah Yuyu. Mungkin bukan kau, si Ming-chen. Apakah kamu tahu hari ini bagiku pentingnya sebesar apa? Hari ini adalah hari restoran pertamaku. Mengadakan upacara pemotongan pita. Kau sama sekali tidak mengerti aku. Dan kau tidak mencintaiku. Sepertinya aku benar-benar tidak memahaminya sama sekali. Berhenti minum. Sudah selarut ini. Kenapa kalian semua di sini? Bos mabuk. Kalian semua harus cepat kembali. Dia mabuk. Mungkin malam ini adalah satu-satunya kesempatanku. Ming-chen, kenapa kamu minum sebanyak ini? Kenapa kau ada di sini? Keluar. Ini Xiaoman. Dia membawaku menemuimu. Bukankah sudah kubilang? Jika kau tidak menerima Song Xiaoran, aku tidak akan kembali ke keluarga Si bersamamu. Keluar. Baiklah, nenek tahu. Ayo cepat masuk. Wei Shan, cepat beli obat mabuk. Baik. Pelan-pelan. Ming-chen, kenapa kamu minum sebanyak ini? Kali ini adalah satu-satunya kesempatanku. Maafkan saya, Nyonya Tua. Apa yang kukatakan hari ini? Apakah terlalu kasar? Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Xiaoran, kembalilah ke kota Hong Kong bersamaku. Kau mengerti maksudku? Apa yang si Binjun bisa berikan padamu, aku akan memberimu 2 kali lipat. Dan aku akan mencintaimu dan menghormatimu lebih dari dia. Ya, Rong Yanfeng. Dia tampan. Dan masa depannya juga tidak buruk. Dia ada di daftar orang kaya. Hanya kedua. Kenapa? Hatiku tidak tergerak. Dia adalah orang yang kucintai. Maafkan aku, Tuan Rong. Hatiku sudah dimiliki.
Aku akan mencarinya. Xiaoran. Tapi betapa aku berharap kau memilihku. The film was translated Asalkan kau malam and ini narrated sentuh by aku. M Media. Kau dan Song Xiaoran tidak akan pernah mungkin lagi. Xiaoran. Si Mingchen buka pintunya. Aku ada yang ingin kukatakan. Jalan ini merusak rencanaku lagi. Malam ini, aku akan benar-benar menghancurkan hatimu. Aku tidak peduli lagi. Aku harus menyatakan perasaanku hari ini. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Kakak Mingchen bilang dia merasa kesepian malam ini. Memintaku untuk menemaninya. Tidak mungkin. Aku kira dia sangat mencintaimu. Tapi ketika dia melihatku, dia tidak sabar untuk menerkamku. Apa yang seharusnya terjadi di antara kita sudah terjadi. Jalang, kali ini kau dan Sai Mingchen tidak akan pernah bisa bersama. Kakak ipar, jangan percaya padanya. Bos mabuk hari ini. Jadi bagaimana jika dia mabuk? Dia memang tidur denganku. Dia harus bertanggung jawab padaku. Kau, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos bahkan, jika dia melompat ke Sungai Kuning, tidak akan bisa membersihkan namanya. Itu belum tentu benar. Minggir, apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat bagaimana dia tidur denganmu. Kau tidak punya malu. Aku hanya ingin tahu. Si Mingchen bahkan tidak melepas celananya. Bagaimana dia tidur denganmu? Kau bisa mengatakan hal seperti itu? Betapa tidak tahu malunya. Apa kau benar-benar berpikir aku bodoh yang tidak tahu apa-apa? Bahkan jika dia tidak benar-benar tidur denganku, maka dia tetap melecehkanku. Jika dia tidak bertanggung jawab padaku, aku akan melaporkannya ke polisi. Kejahatan penyerangan bisa dihukum mati. Mari kita lihat siapa yang berani melaporkannya. Bukan begitu. Wei Shen. Wanita tua ini tidak mati kan? Song Xiaomeng, kamu sangat kejam. Kamu menghasutku untuk membawamu menemui Mingchen. Lalu dengan kejam membuatku pingsan. Dan melemparku ke ruang penyimpanan. Tapi kamu tidak menyangka kan? Saya wanita tua ini memiliki daya tahan hidup yang kuat. Saya tidak mati. Wei Shen laporkan ini ke polisi. Tuduh dia percobaan pembunuhan. Sudah berakhir. Dan dia bahkan menyerang cucu saya. Nyonya tua, aku salah. Tolong jangan laporkan ke polisi. Aku mohon padamu. Kalau begitu katakan padaku. Apakah cucu saya menyentuhmu? Tidak. Dia mabuk. Dia bahkan tidak bangun. Aku sesaat tergila-gila. Menenai, apakah akan melaporkannya ke polisi? Maka kamu harus memohon. Cucu menantu saya. Ini, apakah wanita tua ini berubah pikiran begitu cepat? Kakak, tolong aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kita semua adalah anak-anak keluarga Song. Kau adalah kakak perempuanku. Jika sesuatu terjadi padaku, itu pasti akan mencoreng reputasimu. Kau akan memaafkanku kan? Dia tidak salah. Masalah ini, jika benar-benar meledak, adik perempuan dan ipar laki-laki ini tidak akan terdengar baik jika tersebar. Lagi pula, jika reputasimu tersebar, kamu akan hancur. Xiaoran, kalau begitu, haruskah kita melaporkannya ke polisi? Kamu benar-benar harus berpikir jernih. Kakak, laporkan. Tidak kakak. Tentu saja kita harus melaporkannya. Untuk orang sepertinya, yang tidak punya rasa malu, seorang saudari yang begitu jahat, sebagai kakak perempuannya, aku harus mendahulukan kebenaran daripada keluarga, dan memberantaskan kanker ini dari masyarakat. Song Xiaoran, kau tidak berhak memutuskan. Orang yang terlibat adalah Sai Mingchen. Hanya dia yang berhak bicara. Tanya aku. Kakak Mingchen, kau sudah bangun. Kakak Mingchen, kau adalah cucu keluarga Sai di ibu kota kekaisaran. Kau tidak ingin memperbesar masalah ini kan? Katakan saja, kau terlalu banyak minum, dan salah orang. Maka semua orang akan baik-baik saja.
Kau berharap di keluargaku istriku yang membuat keputusan. Apapun yang dia katakan itu yang akan kami lakukan. Wei Shan, bawa dia ke Biro Keamanan Publik. Wei Shan, tunggu aku. Ambil ini. Perampokan Yoyo berhubungan dengannya. Baik, pergi. Tidak, Pergi. tidak. Tolong aku mohon padamu. Kakak, tolong aku mohon padamu. Isi Hauran. Saya minta maaf. Nenek baru menyadari hari ini bahwa kamu benar-benar mencintai Min Chen. Ini semua salah saya, wanita tua ini. Saya hampir memisahkan kalian berdua. The film was translated and Nyonya tua narrated sih. by M Media. Benar. Ambillah. Ini. Gelang ini akan bernilai puluhan juta di generasi mendatang. Terlepas dari apakah kamu memaafkan wanita tua ini atau tidak. Keluarga si kami hanya akan mengakui kamu sebagai cucu menantu kami. Ming Chen, kamu harus bekerja lebih keras. Untuk apa? Sangat misterius. Aku memberimu hadiah kecil. Sebuah toko makanan penutup. Impianku adalah membuka toko rantai makanan penutup. Ini hanyalah salah satu varietasnya. Dia mengingatnya. Xiaoran, aku menyerahkan diriku padamu. Apakah kau bersedia membiarkanku menemanimu dalam mewujudkan impianmu? Kamerat Xiaoran. Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Bukan si Min Chen yang mengujimu, tapi persyaratan organisasi. Industri Min Chen melibatkan Uratna di sektor ekonomi untuk mencegah infiltrasi agen musuh. Itulah mengapa dia melakukannya. Dia dari awal sampai akhir selalu mempercayaimu. Aku tidak bersedia. Kau belum memaafkanku. Xiaoran, aku benar-benar mencintaimu. Selain kau. Tapi itu masih belum cukup. Ibu aku juga menyerahkan diriku padamu. Maukah kamu menikah dengan ayah ya? Baiklah. Aku akhirnya mendapatkan pria terkaya.